welcome back. Kali ini kami akan lanjut membahas series Rintik terakhir. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk selalu support channel kami dengan cara like, share, subscribe, dan jangan lupa follow sosial media kami ya. Oke, langsung saja kita bahas series Rintik terakhir episode 2. Launa pergi menemui Utari dan mengatakan, "Aku cuma mau mastiin aja kalau kamu itu beneran gadis penjual permen kapas yang dicari oleh Aru atau bukan." Mendengar hal itu, Utari pun mengatakan, "Maksud kamu apa ya?" "Cuma mau tanya aja, selain permen kapas, apalagi yang kamu kasih ke Aru?" Utari pun menjawab dengan ragu, "Aku kasih uang 5.000 ke dia." Nah, saat Utari mengatakan hal tersebut, ternyata Aru juga ada di sana. Launa mengatakan, "Oh, jadi benar ya kecurigaan aku selama ini. Kamu itu bukan gadis penjual permen kapas yang dicari Aru. Kamu kenapa tega sih bohongin Aru?" Mendengar hal itu, Aru mendekat dan menghentikan Launa. Utari melihat sapu tangan yang ada di sakunya Aru dan mengatakan, "Sapu tangan itu sapu tangan milik almarhumah ibu aku." Mendengar hal itu, Aru mengatakan, "Kamu masih ingat?" Utari pun menjawab, "Iya, aku ingat semuanya. Kamu aja yang udah lupa sama uang 5.000 itu." Kemudian, Utari pergi meninggalkan Launa dan Aru. Nah, karena hal itu, Aru mengatakan ke Launa, "Makanya jangan sembarangan nuduh. Kayaknya lebih baik kamu gak usah ikut campur lagi deh." Kemudian Aru pergi meninggalkan Launa. Mendengar ucapan Aru, Launa pun jadi sedih. Saat di kamarnya, Aru melihat inisial yang ada di sapu tangan itu. Di sisi lain, Launa pergi menemui teman-temannya dengan muka yang kusut. Karena hal itu, Gladys menyarankan Launa untuk berhenti agar Launa tidak capek sendiri. Launa pun mengatakan, "Gue gak akan capek, Dis. Sampai kapanpun, gue akan tunggu sampai karang gue kembali. Ya, walaupun sekarang dia bukan karang yang gue kenal. Gue akan tetap bertahan sampai karang gue kembali. Gue nggak tahu ya, tapi gue ngerasa ada yang aneh sama si gadis penjual permen kapas itu." Esoknya, Aru kembali ke kafe tempat Utari bekerja. Saat itu, Aru bertanya kenapa inisial nama Utari beda dengan yang ada di sapu tangan. Utari pun menjawab, "Itu inisial almarhumah ibu aku." "Kamu serius kesini cuman buat nanya hal-hal yang kayak gitu? Kamu masih ngira aku bohong?" Namun Utari langsung pergi meninggalkan Aru. Aru mengikuti langkah kakinya Utari hingga menaikin bus. Utari bertanya kenapa Aru mengikutinya. Aru pun mengatakan, "Aku minta maaf. Aku sempat ragu karena kamu bukan gadis penjual permen kapas yang aku cari. Kalau aku nggak maafin kamu gimana?" Aru mengatakan jika dirinya akan mengikuti Utari sampai Utari berubah pikiran. Di sisi lain, Launa sedang melihat ada seorang nenek yang ingin menaiki bus. Namun saat Launa menaiki bus, Launa melihat Aru yang sedang memegang kepalanya Utari. Nah, karena hal itu Launa langsung turun dari bus tersebut. Esoknya saat di sekolah, Launa menyapa Aru, sekaligus minta maaf ke Aru karena kejadian yang kemarin. Mendengar hal itu, Aru hanya menjawab iya. Hal itu membuat Launa protes dan mengatakan, "Kalau orang udah ngomong lebih dari 20 kata, minimal kamu jawabnya 10 kata. Masa aku udah ngomong panjang lebar, kamu cuma jawabnya iya doang? Dimaafin enggak?" Aru pun menjawab, "Iya, dimaafin." Mendengar jawaban Aru yang masih cuek, Launa sengaja menginjak kakinya Aru dan mengatakan, "Kalau emang udah maafin dari hati, harusnya sikapnya juga berubah dong." Launa pun kembali menginjak kakinya Aru, lalu berlari. Aru pun mengejar Launa. Namun saat itu sayangnya mereka kejatuhan banner. Nah, karena hal itu, Aru dengan sigap menyelamatkan Launa. Teman-temannya yang melihat hal itu langsung membantunya. Lalu Aru pergi meninggalkan semuanya. Sorenya, Aru pergi ke rumah Utari dan mengajaknya untuk ikut ke rumahnya untuk datang ke acara ulang tahun biru. Ajakan ini sekaligus tanda kalau aku serius ingin temenan sama kamu. Saat dalam mobil, Utari terlihat kedinginan. Nah, karena hal itu, Aru dengan sigap mengecilkan AC mobilnya. Dan saat itu, mata Aru menatap mata Utari. Sesampainya di rumah Aru mengenalkan Utari ke orang tuanya dan Biru. Biru yang melihat Utari langsung mengatakan, "Kak, kita pernah ketemu loh. Kakak masih ingat aku nggak?" Utari menjawab, "Kayaknya nggak pernah deh. Mungkin kamu salah ingat." Biru mengatakan, "Enggak, aku yakin. Aku ingat, kakak itu Rahayu kan, gadis penjual permen kapas itu. Kenapa sekarang ganti nama jadi Utari, Kak?" Utari pun menjawab, "Sebenarnya simpel aja sih, karena Utari lebih enak untuk disebutnya." Tak lama, Launa dan teman-temannya datang dan memberikan kado sekaligus ucapan untuk Biru. Tak lama acara tiup lilin Biru dimulai. Saat semua orang bernyanyi dan Biru mulai meniup lilinnya, tiba-tiba Biru terjatuh dan tidak sadarkan diri. Nah, karena hal itu semua orang panik dan langsung membawa Biru ke rumah sakit. Saat itu Biru dengan sengaja membuat video, dan dalam video tersebut Biru mengatakan, "Sekalipun Biru udah gak ada nanti, tenang aja, Biru masih hidup di hati Mas Aru, Mama, sama Papa." Di hari pemakaman Biru, Aru mengatakan, "Tante yang sabar ya." Aru turut berduka cita.
Mendengar hal itu, mamanya mengatakan, Aru, yang meninggal itu adik kamu loh, Biru, adik kandung kamu. Adiknya Karang, kamu gak ngerasa kehilangan sama sekali. Gak punya perasaan kamu. Biru itu sayang banget sama kamu loh. Mana Karang? Kembalikan Karang. Balikin Karang mama. Mama udah kehilangan Biru. Mama gak mau kehilangan Karang. Kembaliin Karang. Nah, mendengar perkataan mamanya, Aru tidak mengatakan apa-apa dan langsung pergi meninggalkan mamanya. Aru pergi untuk menenangkan diri. Di sana, Aru bertanya-tanya kenapa semua orang menginginkan Karang kembali. Apa yang salah dari aku, Aru? Saat itu, Utari menelpon dan mengucapkan bela sungkawa. Namun Aru tidak merespon. Di sisi lain, Launa dan Gladys juga mencari keberadaan Aru. Saat itu, Gladys meminta Launa untuk membaca buku yang diberi oleh mamanya Karang supaya mereka dapat petunjuk di mana Aru berada. Utari datang ke tempat Aru berada, dan di sana Utari mengatakan, aku udah capek-capek datang ke sini, paling enggak kamu pengen ceritain kesedihan kamu ke aku. Aru pun menjawab, aku cuman butuh tempat bersandar, boleh aku numpang bersandar di bahu kamu? Utari mengatakan, boleh dong. Dan saat itu ternyata Launa dan Gladys juga berada di tempat yang sama. Launa mengatakan, Ruh, kamu gak apa-apa kan? Kita semua khawatir sama kamu, dan sekarang mereka nungguin kamu di rumah. Pulang yuk. Akhirnya Aru ikut pulang bersama Launa. Saat di rumah, mamanya langsung minta maaf ke Aru karena sudah menyakiti hatinya. Karena hal itu, Aru mengatakan, jadi Aru atau Karang? Mamanya mengatakan, Karang Samudra atau Aru Tala Sembagi. Kalian berdua itu orang yang sama. Sama-sama anak mama. Sama-sama darah daging mama. Maafin mama ya nak. Kemudian mamanya langsung memeluk Aru. Esoknya Aru datang ke rumah Utari dan memberikan kue coklat sambil mengatakan, kalau kamu kurang seneng sama kue coklat, bilang aja nanti aku beliin rasa yang lain. Mendengar hal itu, Utari pun tersenyum dan mengatakan, gimana perasaan kamu? Aru pun menjawab, lebih baik, walaupun masih sedikit kepikiran soal Biru. Tak lama ayahnya Utari keluar dan mengajak Aru untuk makan bersama sambil mengatakan, katanya, kalau orang makan bersama bisa mendekatkan jiwa yang berjauhan. Mulai sekarang, kamu bisa berbagi sama Bapak dan Utari. Jadi, jangan ngerasa sendirian. Aru pun tersenyum dan masuk ke dalam rumahnya Utari. Saat di dalam rumahnya Utari, dibuatkan teh jahe sama ayahnya Utari. Wah, bisa dijadiin alasan nih buat datang ke sini terus untuk coba teh jahenya. Tak lama, Aru izin pamit untuk pulang. Saat Aru pulang, ayahnya mengatakan, kamu harus pintar hadapin anak itu. Utari pun menjawab, Bapak jangan khawatir sama aku. Aku tahu gimana caranya bikin dia nyaman dan gak lepas dari aku. Ayahnya pun mengatakan, bagus, karena Bapak gak mau kamu lupa sama tujuan utama kita. Utari pun menjawab, aku gak bakal pernah lupa Pak. Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Oke guys, sampailah kita di penghujung cerita. Untuk mengetahui kelanjutan ceritanya, tetap stay di channel YouTube kami. Thank you for watching and see you.